Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam kelas 4, tema 1 subtema 1, yaitu bunyi, jenis-jenis bunyi, dan sifat-sifat bunyi. Adapun tujuan materi kali ini adalah kita akan melakukan percobaan bagaimana cara menghasilkan bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Kita bisa mendengar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita indera pendengaran. Melalui indera pendengaran, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga sampailah di telinga kita. Setiap hari kita mendengar berbagai macam bunyi. Ada yang keras, lemah, tinggi, dan ada pula yang rendah. Bunyi yang kita dengar dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, dari manakah sumber bunyi itu berasal? Sumber bunyi berasal dari semua benda yang bisa berbunyi atau menghasilkan bunyi. Contohnya, alat musik kecapi, cara memainkannya dengan dipetik. 2. Ada alat musik tifa, cara memainkannya dengan dipukul. 3. Alat musik angklung, cara memainkannya dengan digoyangkan. Dan yang keempat, ada alat musik saluang, cara memainkannya dengan ditiup. Ketika semua alat musik ini dimainkan, maka akan mengeluarkan bunyi atau suara. Selain alat musik yang ada ini, masih banyak lagi alat musik lain yang bisa menghasilkan bunyi. Berikutnya kita masuk pada jenis-jenis bunyi. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh beberapa hewan seperti jangkrik, angsa, anjing, dan gajah. 2. Ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Jadi, kita manusia hanya bisa mendengar bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Jika kurang dari 20 Hz, maka kita tidak bisa mendengar bunyi karena indera pendengar kita terbatas. Dan yang ketiga, ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Getaran berfrekuensi tinggi menghasilkan bunyi bernada tinggi, sedangkan getaran berfrekuensi rendah menghasilkan bunyi bernada rendah. Selain memiliki frekuensi, getaran juga memiliki amplitudo. Apa itu amplitudo? Tepat sekali, amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo membedakan bunyi menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Pertama, bunyi kuat yaitu bunyi dengan amplitudo tinggi. Contohnya, bunyi petasan dan bunyi mobil balap yang sedang melaju. 2. Bunyi lemah, yaitu bunyi dengan amplitudo rendah. Contohnya, bunyi orang berbisik dan suara tapak kaki berjalan.
Kita masuk pada sifat-sifat bunyi. Berdasarkan sifat-sifatnya, bunyi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada bunyi yang merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga kita karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat perantara, yaitu benda gas atau udara. Yang kedua benda padat, dan yang ketiga adalah benda cair. Perlu diketahui bahwa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, karena untuk bisa merambat, bunyi memerlukan media untuk merambat. Contoh bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Pada gambar ini terlihat Benny dan Udin sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambungkan dengan selang. Saat Benny berbicara, maka suara Benny akan merambat atau menjalar melalui lubang udara, sehingga suara Benny dapat didengar oleh Udin. Berikutnya, contoh bunyi merambat melalui benda padat. Pada gambar ini terlihat Benny dan Udin sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambung dengan benang. Ketika salah satu dari mereka berbicara, maka suara mereka akan merambat melalui benang. Benang merupakan salah satu benda padat yang bisa merambat suara. Selanjutnya kita masuk pada contoh bunyi merambat melalui benda cair. Pada gambar ini terlihat Edo sedang memukul-mukul salah satu sisi ember dengan menggunakan batu. Kemudian ia meletakkan corong pada permukaan air. Setelah itu, Edo mendekatkan telinganya pada permukaan corong. Saat telinganya didekatkan pada permukaan corong, maka Edo dapat mendengar suara pukulan batu. Untuk materi sifat-sifat bunyi dapat dipantulkan akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, untuk tugas abang-abang dan kakak-kakak, silakan buka pada buku tema 1, halaman 11, 12, 14, dan 15. Untuk halaman 37, 38, dan 39, silahkan lakukan percobaan. Setelah itu, kalian isi hasil percobaan pada tabel yang tersedia. Untuk halaman 40 dan 41 juga dikerjakan ya. Sekian materi hari ini. Sampai ketemu lagi anak-anak soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.